Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matra Kristina Tiahau itu seorang pahlawan perempuan yang berasal dari Maluku. Lahir pada tanggal 4 Januari 1800 dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Matra Kristina Tiahau seorang gadis dari desa Abubu yang waktu itu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda pada umur 17 tahun. Ayahnya yang bernama Kapitan Paulus Tiahau seorang kapiten dari negara Abubu yang juga pembantu Thomas Matulais dan perang Patimura pada tahun 1817 melawan Belanda. Matra Kristina Tiahau tercatat sebagai seorang perjuang yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dan perang Patimura pada tahun 1817. Di kalangan perjuang dan masyarakat, gadis pemberani dan konsekuensi terhadap cita-cita pejuang. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambutnya yang panjang terikat kepala slayer yang kain berwarna merah. Ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut ataupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat derajat, tetapi juga memberi semangat kepada wanita-wanita lainnya agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran, sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang. Di dalam pertempuran di desa Hau dan Ulajarisa, tenggara Pulau Saparua, yang tampak betapa hebat, Srikandi ini mengepung musuh bersama para pejuang rakyat. Namun karena akhirnya tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan para tokoh perjuang dapat ditangkap dan menjalani hukum.
Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahu difosil hukum mati tembak. Martha Christina Tiahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, tetapi ia tidak berdaya dan meneruskan berkeliarannya di hutan, tetapi akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Di kapal perang Everton, Martha Christina Tiahu menemui ajalnya, dan dengan penghormatan militer jasadnya diluncurkan di Laut Bandar menjelang tanggal 2 Januari 1818. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahu dikukuh sebagai pahlawan. Martha mengorbankan semangat para pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Suara Martha yang begitu lantang pun membakar semangat kaum perempuan untuk mendampingi para lelaki. Pada pertempuran ini, seorang pemimpin pasukan Belanda yang bernama Richemont berhasil dibunuh oleh pasukan Martha Christina. Dengan mematikan pemimpinnya, pasukan Belanda semakin membabi buta untuk menyerang masyarakat Maluku. Pertempuran sengit pun mulai terjadi ketika Vermeulen Krijgsgeest memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat pada tanggal 12 Oktober 1817. Berbagai serangan balas pun dilakukan hingga persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Mengetahui hal tersebut, pasukan Belanda dikomando untuk keluar dari kubu untuk melakukan serangan kembali. Pasukan rakyat pun memilih bertahan di hutan, sementara seluruh wilayah Ulats dan Oud diratakan di tanah. Sayangnya, Martha dan ayahnya dan beberapa tokoh perjuang ditangkap dan dibawa ke kapal Everton. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman, namun Martha dibebaskan karena pertimbangan usia yang masih belia, sedangkan ayahnya dijatuhi hukuman mati. Kemudian pasukan Martha terus tumbuh hingga mereka berhasil menumbangkan Richemont, salah satu pemimpin Belanda, serta Komando Meyer. Penggantinya rakyat pun bersorak. Teriakan memenuhi seluruh penjuru hutan. Baru kali ini perempuan ikut
takut menghadapi kaum laki-laki dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, Belanda lebih sabar dalam menghadapi serangan rakyat Maluku. Mereka menunggu hingga para pasukan melawan dengan lemparan batu yang memandangkan kalau amunisi sudah habis. Vermeulen Krijgskrant, pemimpin Belanda, langsung memanfaatkan momen ini dengan serang balik. Pertempuran sengit tidak terhindarkan, korban berjatuhan. Belanda berhasil menumbangkan pejuang. Pada tanggal 10 November 1817, Belanda berhasil merebut kembali benteng Beveren, menguasai itu, dan Saparuyak, Kapitan Patimura pun berhasil ditangkap. Lusanya Belanda melakukan serangan umum dan membuat para pejuang mundur. Pertahanan terakhir para rakyat Maluku di Lease berhasil dikuasai. Beberapa kapitan seperti Said Perintah, Hihanusa, Raja Ulta, dan Patihou, serta Paulus dan Marta Tiahahu berhasil diringkus. Panti Akon dan Domingus Tuanakota, mereka membocorkan rahasia mengenai kekuatan rakyat Nusa Laut, setiap toko perang, serta kondisi benteng yang ada di sana, mulai dari benteng Bevezi yang hanya memiliki 2 meriam dengan besi tumpu dihancurkan, dan benteng Busede yang masih utuh tapi meriamnya tidak digunakan. Lokasi ranjau di tepi pantai pun diberitahu kepada kelompok kolonial. Berdasarkan informasi, pada tanggal 6 November, Belanda merupakan menguasai benteng Bevezi. Mereka mengeluarkan ultimatum agar rakyat Nusa Laut menyerah, tapi ditolak dengan tegas. Tidak tinggal diam, Belanda menyusun siasatan licik. Mereka menyusupkan seorang guru yang bernama Solalisa untuk memasuki benteng tersebut. Guru Solalisa mengatasnamakan diri sebagai raja dari seluruh Nusa Laut. Mereka tipu muslihan terhadap rakyat setempat. Ia menanyakan bahwa para raja telah sepakat untuk berdamai dengan Belanda. Suatu ketika kapal Belanda turun dengan sekunci di pantai Ulta. Marta menjemput dan langsung mendorongkannya dengan lemparan batu hingga sang nakoda
berlumuran darah dan kembali masuk kapal. Algajo juga merupakan serdadu dari daerah Maluku, mengeluarkan serenteta peluru yang mendorongkan tubuh Paulus setelah mereka memusnahkan dengan kelewang senjata tradisional mirip golok. Beberapa benda yang ayahnya Martha berbeda dengan ayahnya Martha karena masih dianggap terlalu muda, tidak dijatuhi hukuman mati. Belanda meminta guru Salalisa untuk mengasuh dan mendidiknya. Martha yang kini sebatang kara, ibu Martha meninggal saat Martha masih kecil. Lebih sering mengasingkan diri di hutan. Belanda yang merasa tempat pengasihnya Martha berbahaya menangkapnya bersama 39 orang lain dan mengangkutnya ke dalam kapal. Niatnya Martha ingin dijadikan budak perkebunan kopi di Jawa. Dalam pelayaran ke Batavia di atas kapal Evertins, Verhuels seringkali menghiburnya. Wells bahkan memberikannya tempat tersendiri untuk Martha, supaya Martha mendapatkan kenyamanan dan kemewahan. Tapi ini Martha Christina Tiahahu. Segala kemewahan itu ia tolak mentah-mentah. Ia sadar akan niat busuk kolonial. Dalam keadaan tidak berdaya, Martha tetap berjuang, melakukan pemberontakan sebisanya dengan aksi mogok makan dan pengobatan. Ia tidak mau berkonsumsi dengan awak kapal. Ia menolak obat yang diberikan Belanda. Ia sama sekali tidak menyentuh makanan pemberian Belanda. Saya tidak akan mengulung rambut saya sebelum mandi dengan darah Belanda, ujar Martha. Hingga akhir 2 Januari 1818 di tengah laut Banda, di antar Pulau Buru dan Manipa, Martha Christina mengakhiri perjuangannya. Ia wafat akibat kelaparan. Ia secara fisik, perjuangan Martha berakhir sampai di sini. Tapi semangat dan keberanian dalam melawan hingga akhir menjadi perjuang yang tidak akan pernah berakhir. Perjuangan Martha Christina Tiahahu terus menjalar dan diabadikan dalam bentuk monumen pada tanggal 20 Mei 1969 di Ambon, Maluku. Di tahun yang sama, Martha pun secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Sekian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.